Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas UAS Perekonomian Indonesia dengan dosen pembimbing Pak Mulyono SHMM oleh Linda Kristiana di nomor NIM 28922500023. Baik, yang pertama ialah gambaran umum perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia adalah salah satu perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan merupakan anggota dari G20, kelompok negara-negara maju dan berkembang terbesar di dunia. Perekonomian Indonesia didorong oleh sektor-sektor yang beragam, termasuk industri manufaktur, pertanian, tambang, perdagangan, dan jasa. Selanjutnya, indikator ekonomi makro. Indikator ekonomi makro adalah serangkaian data atau statistik yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis kesehatan dan kinerja ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Indikator-indikator ini memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi suatu negara, mengidentifikasi tren, dan membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi dan kebijakan pemerintah. Yang pertama, inflasi, yakni mengukur persentase kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya dalam suatu tahun, inflasi terjadi ketika daya beli uang menurun sehingga masyarakat harus membayar lebih banyak uang untuk membeli jumlah barang dan jasa yang sama. Tingkat inflasi diukur dengan menghitung perubahan indeks harga konsumen IHK dan bulan ke bulan atau dari tahun ke tahun. Lalu peran sektor pertanian. Sektor pertanian memainkan peran yang penting dalam ekonomi Indonesia. Meskipun Indonesia telah mengalami pertumbuhan sektor ekonomi dengan jasa yang pesat, sektor pertanian tetap menjadi salah satu pilar untuk perekonomian negara ini. Pertama, sumber penghidupan. Sektor pertanian menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar penduduk Indonesia, terutama di wilayah pedesaan. Yang kedua, kontribusi terhadap PDB. Sektor pertanian merupakan salah satu kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Penyediaan pangan. Sektor pertanian memainkan peran penting dalam penyediaan pangan bagi penduduk Indonesia. Berbagai tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, dan kondisi pertanian lainnya diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri dan menstabilkan harga pangan di pasar. Ekspor dan devisa. Indonesia merupakan salah satu eksportir utama produk pertanian dan komoditas di dunia seperti karet, minyak sawit, kopi, teh, dan kakao. Tenaga kerjaan. Sektor pertanian menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang terutama di wilayah pedesaan. Yang keenam, pengetasan kemiskinan. Maksudnya sebagian besar penduduk Indonesia di Indonesia tinggal di wilayah pedesaan dan bekerja di sektor pertanian. Lalu peran sektor industri. Sektor industri memainkan peran yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi sektor industri dalam perekonomian mencakup berbagai aspek, termasuk nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, ekspor, dan pengembangan teknologi. 1. Nilai tambah dan pendapatan. Sektor industri mencakup berbagai aktivitas manufaktur dan pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja. Sektor industri merupakan salah satu penyumbang utama lapangan kerja di Indonesia. Yang ketiga, ekspor. Sektor industri berperan penting dalam ekspor Indonesia. Produk-produk manufaktur seperti kendaraan bermotor, tekstil, alas kaki, dan produk elektronik diekspor ke pasar internasional, menyumbang pendapatan devisa bagi negara. Yang keempat, infrastruktur dan teknologi. Perkembangan sektor industri mendorong pengembangan infrastruktur, teknologi, dan inovasi di Indonesia. Yang kelima, peningkatan nilai tambah. Melalui sektor industri, Indonesia dapat meningkatkan nilai tambah produknya. Diversifikasikan Indonesia. Kontribusi sektor industri membantu dalam diversifikasi ekonomi Indonesia.
Lalu sektor jasa dan pariwisata. Sektor jasa termasuk sektor pariwisata memainkan peran yang penting dalam ekonomi Indonesia. Sektor jasa menyediakan berbagai layanan kepada masyarakat dan juga kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan pendapatan negara. Yang pertama, kontribusi terhadap PDB. Sektor jasa merupakan penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia. PDB sektor jasa mencakup berbagai layanan seperti transportasi, perhotelan, perbankan, keuangan, perdagangan, telekomunikasi, kesehatan, pendidikan, dan banyak lagi. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja. Sektor jasa merupakan salah satu penyumbang utama lapangan kerja di Indonesia. Yang ketiga, pariwisata. Sektor pariwisata merupakan subsektor penting dalam jasa. Indonesia memiliki potensi pariwisata yang besar dan kekayaan alam, budaya, dan warisan sejarahnya. Yang keempat, peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Sektor jasa dapat meningkatkan pendapatan masyarakat karena memberikan kesempatan bagi individu dan usaha kecil untuk menyediakan layanan dan jasa. Peningkatan kualitas hidup. Sektor jasa seperti kesehatan dan pendidikan. Lalu selanjutnya, program kebijakan ekonomi. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai program dan kebijakan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Yang pertama, program perlindungan sosial. Pemerintah melaksanakan program perlindungan sosial untuk membantu masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dan rentan secara ekonomi. Yang kedua, program infrastruktur dan pembangunan. Pemerintah telah meluncurkan program pembangunan infrastruktur yang ambisius untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, kebijakan investasi. Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan yang mendorong investasi dalam berbagai sektor ekonomi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang keempat, reformasi perpajakan. Pemerintah juga telah melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat keadilan pajak. Yang kelima, pengembangan sektor ekonomi unggulan. Pemerintah telah mengidentifikasi sektor ekonomi unggulan yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Lalu yang keenam adalah peningkatan pendidikan dan keterampilan. Itu pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Yang ketujuh, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Pemerintah juga menerapkan kebijakan yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Lalu tantangan dan peluang. Indonesia menghadapi sejumlah tantangan ekonomi yang kompleks dan bervariasi, termasuk kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan perubahan iklim. Yang pertama, kesenjangan ekonomi. Indonesia menghadapi tantangan kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok penduduk yang berbeda. Beberapa wilayah terdapat di Pulau Jawa mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada wilayah-wilayah di Indonesia lainnya. Kemiskinan. Meskipun ada penurunan jumlah orang miskin di Indonesia selama beberapa tahun terakhir, kemiskinan masih menjadi masalah serius. Sektor seperempat penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Yang kelima, perubahan iklim. Perubahan iklim menjadi tantangan global yang signifikan, termasuk di Indonesia. Negara ini menghadapi resiko bencana alam yang meningkat seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan tinggi permukaan laut yang berdampak pada sektor pertanian, pariwisata, dan infrastruktur. Tantangan ekonomi ini merupakan bagian dari agenda yang kompleks bagi pemerintah Indonesia. Dengan komitmen, kolaborasi, dan inovasi dalam kebijakan dan program, Indonesia dapat terus menghadapi tantangan ini dan menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Selanjutnya kesimpulan, dengan memahami perekonomian Indonesia, negara ini akan lebih siap menghadapi dinamika masa depan yang tidak terduga. Pemahaman yang mendalam tentang kondisi ekonomi akan membantu menciptakan strategi yang tepat berbasis data dan inovasi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.